Selamat malam, salam rahayu. Kita masih bersama-sama Yang Wildo. Sekarang kita membicarakan masalah makhluk astral. Makhluk astral. Bukan makhluk planet ya. Makhluk astral. Nah, ini gimana menurut yang makhluk astral itu? Kenapa dengan makhluk astral? Karena kan makhluk astral di Indonesia sama makhluk astral yang di luar Indonesia kan beda. Wujudnya beda, sifatnya juga beda. Kenapa kok bisa beda? Nah itu kenapa ya? Kenapa? Mereka adalah makhluk-makhluk yang tercipta dari astral. Bahan dasarnya adalah astral. Ya. Tapi yang menciptakan siapa? Tetap yang Maha Kuasa yang menciptakan. Tergantung wilayahnya. Kalau makhluk-makhluk gaib yang ada di bawah kekuasaan Tuhan yang seperti malaikat, jin dan lain-lain. Tapi makhluk astral yang dikenali yang seringkali jadi isu masyarakat itu kan apa dibicarakan juga dalam kitab-kitab suci. Nah, itu. Karena jenis-jenisnya juga banyak. Makhluk astral yang seringkali disebut dengan genderuwo, kuntilanak, wewe gombel, leak dan lain sebagainya. Semuanya adalah merupakan ciptaan dari masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat, ya, setiap wilayah, mereka biasanya percaya pada sesuatu. Mereka punya ketakutan-ketakutan kolektif yang sama, cerita yang sama, yang terus-menerus mereka ceritakan pada turunan-turunannya. Di antara mereka mengembangkannya, menghidupkannya. Maka terciptalah makhluk-makhluk astral ini dari cerita-cerita mereka, dari keyakinan-keyakinan mereka. Tapi sebenarnya makhluk astral ada nggak ya? Ada, tapi masalahnya yang membentuk itu siapa? Nah itu. Yang membentuk siapa? Yang memberi yang nama membentuk siapa? ya masyarakat. Makanya yang melihat alam gaib itu ada 4 lapis. Ya. Lapisan 1-3 itu boleh dibilang palsu. Lapisan yang keempat itu yang asli. 1-3 itu apa ya? Itu refleksi dari Imajinasi manusia? dari keyakinan manusia. Bukan imajinasi manusia ya? Ya, keyakinan akhirnya melahirkan imajinasi. Pertama dari pengetahuan yang dia dengar, yang kemudian mereka yakini bersama-sama, ya. Dan mungkin keyakinan ini turun temurun. Dan itu menjadi sebuah katakanlah kepercayaan pada akhirnya. Karena di wilayah lain nggak ada. Kalau memang hal-hal yang semacam itu universal, harusnya di wilayah lain ada. Kenapa kuntilanak hanya ada di Jawa? Di Bali kok nggak ada? Karena orang Bali nggak pernah punya cerita tentang kuntilanak. Leak kenapa hanya di Bali dan di sini nggak ada? Nah. Vampir kenapa hanya ada di Amerika dan sini nggak ada? Itu kan hasil refleksi dari pola pikirnya terhadap lingkungannya yang menakutkan. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan ya? Kalau yang bilang tempat yang paling angker di dunia ini ya pikiran itu sendiri. Sehingga menimbulkan refleksi. Karena pikiran itulah yang menciptakan ketakutan-ketakutan. Kalau yang seringkali memberikan perintah, dawuh sama
murid-muridnya Hyang untuk masuk ke tempat yang angker yang luar biasa, agar mereka tahu ketika mereka ketakutan mereka perang dengan siapa. Perang dengan pikirannya sendiri. Ya, karena sumber ketakutan itu adalah pikiran. Maka pikiran adalah tempat yang paling angker di dunia. Orang bisa takut mati, takut gagal, takut bangkrut, takut macam-macam. Lebih angker kan dari tempat yang paling angker. Jadi semua bersumber dari pemikiran itu tadi. Bersumber dari pikiran. Tergantung pemikirannya. Tergantung data-data yang masuk dalam pikirannya. Pikiran itu hanya sistem. Dia mengolah data-data yang diterima. Kalau data-data yang diterima setiap hari hanya melulu hoak-hoak yang nggak jelas, ya itu yang diolah. Pikirannya tadi hoak. Terus yang keempat apa itu? Yang tadi kan ada yang tiga kan yang tadi yang keempat adalah yang keempat asli. Itulah yang asli itu yang sebut sebagai kenyataan yang sebenarnya. Itu apa yang? Ya kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya itu gaib, super gaib, dan tidak banyak, bahkan mungkin hampir semua manusia tidak mampu melihat kenyataan. Kenyataan yang dihadapi atau kenyataan kehidupan. Mana yang disebut nyata itu? Mana yang disebut kenyataan menurut sampean? Ceru ini bro. Yang sampean lihat ini bukan kenyataan. Yang disebut kenyataan itu nggak pernah berubah, dia kekal. Yang sampean lihat ini berubah-ubah. Yang juga berubah, dulu bayi, sekarang seperti ini. Sampean dulu bayi, bahkan dulu nggak ada. Alam semesta ini pun juga dulu kecil, kemudian membesar. Semua yang berubah-ubah itu bukan kenyataan. Semua yang memiliki awal, dia memiliki akhir. Tapi di balik yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Tanpa adanya ketidakterbatasan inilah yang terbatas tadi menjadi tumbuh kembali. Yang tidak terbatas. Adanya ya, yang tidak terbatas itulah yang kita menyebutnya Tuhan. Karena sejak dulu sampai sekarang ya Tuhan ada. Ya, Tuhan itu hanya satu sebutan saja untuk kelompok-kelompok tertentu. Terutama kelompok yang berangkat dari agama. Bagi seorang spiritualis, sebutannya beda. Karena kalau kita menyebutnya Tuhan yang dikenal manusia dengan Tuhan yang sebenarnya sudah beda. Tuhan yang diperkenalkan oleh agama juga beda lagi. Karena agama memperkenalkan Tuhan pada anak-anak. Agama itu untuk anak-anak. Dan semua sistem kepercayaan itu agama. Apakah itu yang dari luar negeri, apa istilahnya, sistem kepercayaan ekspor ataupun impor.
Dari dalam negeri maupun luar negeri semuanya agama. Terus, pesan untuk kita semua tentang makhluk astral ini gimana? Yang cara kita menyikapi atau gimana? Ya, kenapa kita hanya berhenti memahami makhluk-makhluk yang tidak nampak ini hanya pada substansi-substansi yang infra? Kenapa kita nggak mencoba untuk mencari makhluk atau entitas-entitas metafisika ini di wilayah ultra? Kalau wilayah infra kan mungkin genderuwo. Wilayah ultra kan seperti malaikat, bidadari, Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, ya kalau kita memang ingin serius mencari alam metafisika, maka kita boleh mengenal alam metafisika mulai dari yang infrahuman sampai ke ultrahuman. Sehingga kita mengenal substansi absolut yang sebenarnya, yang meliputi semua substansi yang ada di bawahnya. Makhluk astral. Roy cuma masuk astral doang. Karena gini yang memang yang lebih di masyarakat itu kan tentang makhluk astral. Nah, iya. Yang lebih familiar gitu. Iya. Makhluk astral. Makhluk astral. Ini disebut makhluk astral ya sopo. Sebenarnya kita juga makhluk astral juga, soalnya gak jelas juga. Atine soalnya atine sok melayu mrene sok melayu mrene. Saya sebagai kameramen mau nanyakan satu hal, Eyang. Ya, monggo silakan. Kenapa kok makhluk astral yang digambarkan tuh kok welek-elek kabeh? Jelek-jelek semua, seperti kayak pocong cuma menggunakan kain putih. Ya ke kuntilanak pakai menggunakan kain putih. Kenapa kok nggak ada makhluk astral yang cantik-cantik gitu loh, seperti bidadari? Ada nilai jualnya masalahnya. Nah itu bisa dijelaskan yang minta dijelaskan. Makhluk astral itu ya sebetulnya nggak jauh beda dengan seperti kita. Cuma makhluk astral ketika dia mengembangkan emosionalnya itu ekstrim. Nah, manusia juga mampu mengembangkan emosional, sikap emosionalitasnya kan. Misalnya kita tiba pada seseorang gak senang BWD kan becocong ya. Kalau kamu becocong ya apa kira-kira? Mecucu aja kan? Becocong, becucu. Iya kan? Kan gak wena nek delok wong sing becocong terus kan. Waduh, ketika kita menghadapi makhluk astral yang tidak menyukai kehadiran kita, maka dia juga akan mengekspresikan dirinya dalam bentuk yang menyeramkan. Kalau dia menyukai kita, maka ekspresinya ya menyenangkan. Karena dia nggak pernah melihat yang menyeramkan. Mereka welcome. Jadi termasuk makhluk astral tuh ada sebenarnya yang ya. Seperti Ada. genderuwo apa-apa itu ada yang ya. Ada. Tapi kan
makhluk astral tadi kan bisa dibagi dua. Ada yang memang makhluk dan ada yang memang ya semuanya memang makhluk, cuma jenisnya kan beda. Misalnya kayak kalau ada orang yang bunuh diri misalnya kan, nah ini kan bukan sebangsa jin, tapi mereka orang-orang yang sudah kehilangan tubuh tapi belum menyadari kalau dirinya sudah tidak lagi di alam fisik, sehingga keberadaannya menakutkan yang lain. Banyak orang-orang yang meninggal dunia tidak menyadari kalau dia sudah tidak memiliki tubuhnya lagi. Dan jiwa-jiwa yang kehilangan tubuh semacam ini, mereka mengalami kebingungan di alam itu. Tidak tahu harus kemana. Dalam alam kehidupannya aja mereka bingung, apalagi masuk ke wilayah itu, mereka tambah bingung. Oleh karena itu roh-roh yang semacam ini, jiwa-jiwa, yang bilangnya jiwa bukan roh. Kalau roh salah, karena yang gentayangan itu jiwa bukan roh. Jiwa-jiwa yang semacam ini kadang-kadang minta pertolongan, suka datang sama yang minta pertolongan agar disempurnakan. Menarik. Jadi kalau menurut Eyang itu makhluk astral tuh ada terbagi berapa macam sih dari dalam pandangannya Eyang sendiri? Ya kalau makhluk-makhluk semacam kayak yang mati karena kecelakaan atau karena penasaran dan lain sebagainya, itu kan boleh dibilang jenis yang berbeda dengan jin misalnya. Kalau jin itu kan seperti kita, mereka makhluk yang hidup, memiliki raga, hanya saja fisiknya terbuat dari api, sedangkan kita fisiknya terbuat dari tanah, unsur yang lebih padat. Kalau malaikat juga memiliki raga, tapi raganya terbuat dari cahaya. Jadi semua makhluk punya tubuh juga, cuma struktur tubuhnya tersusun oleh salah satu materi gitu kan. Kalau manusia itu padat, ada yang melulu api, ada yang melulu angin, ada yang melulu air, ada yang melulu. Nah, yang mau tanya lagi, kan di dunia ini kan termasuk ada dua alam bilangnya kan, alam fisik yang tempat kita sama alam gaib itu yang. Nah, kenapa kok makhluk astral bisa masuk ke alam fisiknya manusia yang? Sebetulnya hanya ada satu alam aja, cuma dimensinya yang berbeda-beda. Hanya ada satu alam, dimensinya yang berbeda-beda. Sebetulnya manusia itu punya Manusia itu punya peluang untuk memasuki semua dimensi. Gitu kan? Manusia punya peluang untuk masuk ke dimensi Tuhan, dimensi jin. Sedangkan mereka malah nggak punya peluang. Kok bisa yang seperti itu yang? Karena untuk mencapai peluang yang semacam itu butuh latihan, butuh kemampuan. Sama seperti kita ingin masuk ke wilayah itu kan butuh pengetahuan dan teknologi tertentu yang bisa membuat kita mampu masuk ke wilayah itu. Ke dimensi ada laku-laku yang sifatnya berat gitu loh, agar bisa masuk ke sana, agar bisa masuk ke dimensi lain. Begitupun makhluk-makhluk dari dimensi yang berbeda, nggak semuanya mudah masuk ke wilayah kita, dan tidak akan mudah. Begitu yang ya. Ya. Tapi kan ini kan saya biasanya kan mendengar, oh di situ tuh tempat angker, bahaya, jangan terlalu lama di situ. Nah itu kan menurut Eyang tuh seperti apa itu? Ya? Bisa saja cerita itu berkembang sendiri.
berkembang sendiri dari mulut ke mulut, menjadi sebuah keyakinan kolektif. Itu pun juga yang bisa bertemu ya hanya mereka-mereka yang meyakini dan sangat meyakini gitu. Termasuk orang-orang biasa yang biasa melihat apa-apa itu tapi apa? enggak semuanya orang mampu. Kemampuan seperti itu. Iya, karena untuk bisa melihat hal-hal yang semacam itu dibutuhkan kepekaan tertentu gitu kan. Nah, yang saya mau tanya lagi, kan ada biasanya itu supranatural. Apakah engkau mau lihat sesuatu yang gaib? Saya bukakan mata batinmu. Nah, yang dimaksud itu seperti apa yang? Yang semacam itu bisa saja terjadi, bisa saja dibikin secara singkat hanya dengan hipnotis. Nah, alam-alam yang terwujud gara-gara hipnotis bisa saja itu alam pikirannya sendiri. Oh, cuma pikiran sendiri, Bang, yang ya? Ya karena hasil hipnotis. Oh, Ciptaan ya. jadi ciptaan dari pikirannya sendiri melalui hipnotis itu ya, ya? Ruang pikiran itu kan ruang pikiran itu ruang yang penuh dengan berbagai kemungkinan. Dan kita bisa memasuki ruang dan pikiran kita tuh merupakan punya daya cipta yang luar biasa. Punya daya cipta yang luar biasa. Coba saja sampean mendengarkan cerita kisah-kisah seperti Brahma Kumbara misalnya ya. Kalau sampean mendengarkannya lewat radio bukan lewat TV, bayangannya sampean lebih hidup dah. Membayangkan. Imajinasi. Iya kan? Imajinasi kemana-mana. Iya, imajinasinya lebih hebat. Lebih hebat. Makanya ketika sampai nonton filmnya yang visual, kecewa sampai. Kecewa. Tidak sesuai bayangan. Iya. Lebih hebat imajinasinya setiap orang. Jadi ketika orang itu mencoba untuk memvisualisasikan, nggak bisa, sulit. Apalagi cuma mendengar suara desar-desar itu tambah wah imajinasi nih. Apalagi yang bikin film orang yang nggak percaya gitu, jadi bingung juga nih. Betul yang. Mau tanyakan lagi sesuatu yang. Menurut yang itu apa betul ada anak indigo? Bilang indigo tuh kelebihan diberikan sejak lahir. Nah, menurut pandang yang bagaimana? Yang bilang ya. Yang bisa membuat kalau anak indigo kalau sebutan indigo itu untuk orang-orang yang bisa orang-orang yang punya kemampuan melihat dimensi lain, yang bisa membuat semua anak-anak jadi indigo. Bagaimana caranya itu, yang? Karena semua manusia berbakat ke sana. Dan setiap manusia sebetulnya ketika masih anak-anak, kemampuan melihat hal-hal yang gaib itu ada. Semua anak-anak mampu melihat itu. Dan anak-anak ketika melihat itu sebagai hal yang biasa, dan nggak pernah cerita sama siapa-siapa, mungkin kasihkan sendiri. Apa istilah indigo itu sama dengan istilah kita membuka mata batin? Indigo itu kemampuan melihat pada seseorang tanpa membuka. Iya. Jadi anak-anak tuh kemampuan seperti itu sudah ada sebelum anak-anak memahami bahasa. Nah, ketika anak-anak mulai memahami bahasa dan terpengaruh oleh pikirannya orang-orang dewasa, maka kemampuan melihat yang supra tadi lama-lama pudar. Otak kanannya tuh semakin lama semakin pudar. Itu karena bahasa. Karena ketika orang mulai berbahasa, maka manusia lebih banyak menggunakan otak kirinya. Manusia lebih banyak menggunakan lobus temporalnya. Sehingga
semenjak Nabi Adam sampai sekarang, manusia jarang menggunakan lobus occipital sama parietalnya. Karena lobus-lobus inilah yang membuat kita bisa melihat yang gaib. Nah, kalau yang tua-tua ini masih bisa nggak dibuka lobusnya itu yang Bisa. Bisa. bisa Bang? Ada metodologinya. Tapi itu tidak berpantangan sama dengan Ada kehidupan. pantangannya. Oh, ada Ada pantangannya. aturannya. Karena kalau nggak ada aturannya, nanti yang bertanggung jawab siapa? Kalau masuk ke dimensi itu, kemudian ada di bawah kekuasaan entitas gaib, kemudian dia ada di bawah pengaruh itu, siapa yang berkuasa? Maka kalau yang ingin membuka yang semacam itu, ya harus dia berani sendiri atau butuh penjamin. Artinya dijamin dia mampu mengatasi misalnya kalau terjadi penyesatan, karena di wilayah itu kan banyak sekali penipuan. Potensi untuk sesat gitu. Iya, banyak sekali penipuan. Gitu ya. Kita menghadapi manusia yang mencari manusia yang jujur aja sulit kadang-kadang. Yang kelihatan ya. Potensi menyesatkan gitu ya. Menyesatkan, dan kita tertipu pada akhirnya gitu. Tersesatkan. Nah, ya, gitu. Tersesatkan yang pada akhirnya merugikan gitu kan. Terus sampai kalau ditipu orang gimana? Ya mungkin ada yang melayang, uangnya kah apa? Nah, yang sekarang lebih dalam lagi nih, yang Iya. saya mau mempertanyakan tentang Ratu Pantai Selatan. Ya. Ini kan termasuk budaya Indonesia kan dari zaman dahulu sekali mempercayai bahwa Ratu Pantai Selatan tuh menggunakan baju hijau apa-apa, sampai ada sebuah hotel tuh menyiapkan kamar. Nah, menurut Eyang tuh bagaimana? Ratu Pantai Selatan itu ada. Hanya saja orang-orang di Perjawa pengetahuannya hanya satu saja dan fanatik di situ saja. Itu tandanya orang-orang Jawa juga sama sekali nggak tahu siapa sih Ratu Pantai Selatan itu. Karena yang dia ketahui hanya satu bentuk saja. Mereka hanya meyakini adanya, tapi nggak tahu siapa itu Ratu Pantai Selatan. Karena mereka nggak tahu. Apa bisa dijelaskan yang tentang Ratu Pantai Selatan walaupun Mungkin cuma dia nggak banyak menjelaskannya, Boleh, karena boleh. dia nggak mau membagi pengetahuan ini pada orang-orang. Wah. Yang penting ada penjelasan dari Eyang aja menurut Eyang. Dia hanya memberitahukan kenapa kalau Eyang membagi pengetahuan ini pada orang-orang, mereka akan copy paste. Seolah-olah mereka sudah tahu padahal baru dengar-dengar saja. Tahu nggak? Ya contohnya mereka cerita tentang Ratu Kidul kan hanya dengar-dengar saja, dikembangkan seolah-olah tahu, Pak. Yang dia ketahui hanya sebatas itu saja. Padahal yang namanya Ratu Pantai Selatan, wujudnya banyak, namanya banyak. Dia hidup di zaman apa saja. Ini kalau ingin yang bukakan. Dan dia bukan hanya di Jawa, di mana saja. Bahkan di tanah Arab pun ada. Ratu Pantai Selatan itu Iya, tapi kan di sana namanya bukan itu. Jadi apa? Gambaran Eyang sebenarnya tuh Ratu Pantai Selatan tuh apa ya? Secara ya terbatas nggak apa-apa Eyang? Hah? Ya orang melihat Pak Ratu Pantai Selatan itu ada di wilayah, ada di di level orang-orang biasa mungkin hanya melihatnya di level pertama. Ada 3 level. Bisa dijelaskan Eyang dari 3 level Orang-orang tersebut? seringkali menganggap Ratu Pantai Selatan tuh di level pertama, ada yang menganggapnya jin atau makhluk apa gitu kan, makhluk astral lainnya. Padahal Ratu Pantai Selatan itu juga bisa berlevel di atasnya malaikat. Begitu ya Eyang? Iya. Bahkan bisa levelnya ada di bawah Tuhan. Oh. Tapi kan orang nggak tahu itu.
Nah, ini lagi yang kalau tadi menceritakan tentang Ratu Pantai Selatan, sekarang kita kembali ke yang bilang dipercaya orang kan, nabi kan ada 25 yang percaya, tapi ada satu nabi dari mungkin berapa banyaklah nabi, itu namanya Nabi Khidir yang belum meninggal sampai sekarang. Nabi yang diperkenalkan itu memang 25 yang diperkenalkan ini karena memiliki karakter yang cukup menonjol dan berbeda. Nabi itu ribuan ya, betul yang. Setiap zaman tuh ada nabinya. Setiap komunitas tuh ada nabinya. Bahkan di wilayah pelacur pun juga ada nabi. Setiap golongan tuh ada nabi. Nabi itu artinya para pengingat, orang-orang yang mengingatkan. Dan nabi itu nggak pernah selesai sampai kapanpun juga. Nah, itu yang Nabi Khidir itu yang Nabi mungkin Khidir ini kan seringkali disebutkan sebagai nabi yang selalu hidup. Nah, itu yang. Tapi Nabi Khidir ini fleksibel dan sangat unik cara hidupnya, dan tidak semua orang bisa bertemu. Yang bisa bertemu ya harus punya kemampuan melihatnya. Kan Nabi Padahal Khidir dia hadir dia hadir, selalu hadir dalam kehidupan kita, tapi dia tidak pernah memperkenalkan dirinya. Andai kata dia memperkenalkan dirinya juga buat apa? Yang namanya manusia begitu diperkenalkan pasti apa buktinya gitu. Siapa kamu gitu ya? Hah? Ya udah. Makanya kalau ingin melihat siapa dia, ya kita harus punya kemampuan melihat sendiri. Nggak harus orangnya ngaku. Coba sampai ngaku nabi ya, kepluk uang nggak? Sekalipun sampai mungkin nabi. saya ngajar duluan ya. Hah? Yang saya ngajar duluan yang. Saya yang duluan hajar dia ya. Iya makanya. Aku presiden. Padahal nabi bisa datang, Presiden bisa ketoprak. muncul di zaman apa saja, dan dia nggak butuh pengakuan. Karena buat apa mengaku-ngaku? Nah, Ya kalau dua dapat gajian nggak apa-apa. nah itu yang. Eh, Jadi mana yang lebih tua menurut Eyang? apa itu? Antara Nabi Khidir sama Ratu Pantai Selatan. Nah, ini pertanyaan menjebak dari tadi yang. Sama tuanya. Oh, sama tuanya. Kan yang orang tahu kan, mungkin Nabi Khidir dari zaman dulu sekali. Karena dua-duanya orang air juga. Dua-duanya tuh makhluk air. Bisa jadi yang, karena kan waktu itu Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi siapa yang ketemu di air itu pada saat Nabi Yunus itu kan ketemu Nabi Khidir di laut juga. Oh, Ya, jadi dua-duanya makhluk air memang. begitu ya yang ya. Ya bisa saja keduanya adalah pasangan. Nah, ini makin menjerumuskan ke dalam ini ya. Makin saya bongkar rahasianya. Bisa-bisa yang lagi kebongkar nih ya. Hah? Yang nggak mau bongkar juga. Oh, nggak mau. Bisa. Mm-mm. Oke. Cukup untuk malam ini. Terima kasih Yang Wildo, Rahayu Sama-sama. semua. Rahayu. Ayo.